Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita akan membahas trik mata dewa. Saya lepas dulu kacamatanya ya, kayak pusing saya kalau pakai kacamata. Nah, ini lebih plong di mata. Baik, sebelum kita bahas soal-soalnya, ini saya berikan data dari sebuah lembaga yang mengadakan tes spasial ya. Ternyata untuk tes figural itu yang sering muncul sekitar 75% of candidates face rotation question as part of their diagrammatic test. Jadi sekitar 75% dari peserta tes itu menemui adanya soal model rotasi pada tes-tes figural. Nah, di sini yang kedua itu adalah refleksi. Jadi pertama adalah rotasi, kemudian yang terbanyak kedua muncul adalah refleksi. Kemudian ada shading color. Ini perubahan warna ya teman. Bisa dari putih ke hitam atau hitam ke putih. Kemudian ada beberapa lagi yang juga muncul, yakni transisi atau perubahan dari unsur gambar. Kemudian ada operasi dan calculation. Nah, ini calculation munculnya paling sedikit ya, karena kita menghitung unsur gambar, jumlahnya berapa, kemudian bisa ditambahkan, bisa dikurangi, itu muncul paling sedikit. Yang paling banyak adalah rotasi dan refleksi. Makanya teman-teman harus menguasai ini bentuk-bentuk soal, rotasi, dan refleksi. Nah, untuk tes CPNS sendiri itu memang dibagi dalam 3 kisi-kisi untuk figuranya, analogi, ketidaksamaan, dan serial. Nah, ketiga kisi-kisi ini bisa muncul soal model refleksi maupun soal rotasi. Maka teman-teman harus menguasai dasarnya mengenai soal ini. Nah, dasar soal ini bisa kita pelajari dengan baik menggunakan skill atau trik mata dewa yang sudah menjadi trademark dari channel ber-ASN ya. Jadi nanti teman-teman kalau menemui trik ini digunakan di tempat lain, itu melanggar sila kelima ya, tidak menghargai hak paten orang lain. Wah itu ya. Nah, itu cuma bercanda aja teman ya. Baik, saya beri dulu ya untuk bagaimana dasarnya ya. Dasar trik mata dewa itu saya awali dengan gambar tangan yang mudah kita amati bahwa ketika tangan ini dicerminkan ya, ada left hand dan right hand. Ini kita misalkan aja dengan gambar A. Bila kita cerminkan gambar A ini akan menjadi gambar B. Nah, kemudian jika gambar A dan gambar B ini kita tumpuk ya, ini tidak akan berhimpit. Artinya non superimposable. Artinya tidak akan berhimpit, tidak akan bertumpuk. Sehingga gambar A dan B ini adalah dua gambar yang berbeda. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi bahwa nanti sebuah gambar yang mirip kemudian diputar-putar itu akan menjadi gambar yang sama atau gambar yang berbeda? Maka kita bisa menentukan dengan trik mata dewa. Nah, untuk gambar A ini teman, kita ambil aja sumbunya ya, menuju jari tengah sini, seret. Nah, ini menjadi mata kita. Nah, ini badan kita sekarang di sini. Tegap aja kita nggak masalah ya. Ini mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita. Sehingga yang paling mudah diamati sisa gambarnya itu adalah jempol ya, contohnya ya. Jadi jempol ini letaknya di mananya sumbu, di kiri dari sumbu. Baik. Kemudian untuk gambar B dengan sumbu yang sama, kita melewati tangan, telapak tangan menuju jari tengah, sehingga badan kita tetap di sini, tegap. Ini mata kiri kita, ini mata kanan kita. Ternyata jempol, sisa gambar yang sama, ini menjadi di sebelah kanan dari sumbu. Artinya gambar A dan B ini dua gambar yang berbeda. Karena letak jempolnya berpindah dari kiri sumbu menjadi kanan sumbu. Artinya gambar B ini adalah hasil pencerminan dari gambar A. Sehingga gambar A dan B itu tidak bisa dihimpitkan, tidak dapat ditumpukan. Ini adalah ilustrasi pencerminan teman-teman ya. Sehingga teman-teman nanti kalau gambar ini diputer-puter dengan model apapun, dengan sudut berapapun, dengan perputaran berapapun, dengan jungkel apapun, itu gampang ya. Sehingga kita
yang kita manipulasi bukan gambarnya, tapi pandangan kita yang dimanipulasi. Karena apa? Memanipulasi pandangan lebih mudah daripada memanipulasi gambar. Bagaimana kita menemui gambar yang rumit, tidak sesimpel ini? Nah, maka yang lebih gampang kita manipulasi adalah pandangan kita. Pandangan kita yang kita geser ke kanan, kita geser ke kiri, kita geser ke atas, kita jungkelkan ke atas. Ini jungkel bahasa Jawa, teman-teman ya. Yang dari luar Jawa mungkin atau bukan orang Jawa mungkin istilahnya berbalik badan ya itu ya. Jangan pakai jungkel ya, itu istilah saya sih, jungkelisme ya. Maka supaya kita bisa mengidentifikasi, mendeteksi gambar ini termasuk rotasi atau refleksi, kita pakai sumbu yang sama teman-teman ya. Kita lewatkan menuju jari tengah sehingga badan kita ya, pandangan kita manipulasi ke sebelah kiri, agak bergeser ke kiri ya. Ini menjadi mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita. Karena sekarang posisinya kita bergeser agak ke kiri, yang kita manipulasi pandangan kita. Gambarnya biarkan tetap saja. Nah, sekarang kita cek sisa gambar jempol tadi sekarang sebelah mana? Di sebelah kiri dari sumbu. Maka gambar C ini ya, gambar C ini sama dengan gambar A. Artinya gambar C adalah hasil perputaran dari gambar A, tidak direfleksi. Maka untuk gambar C ini ya merupakan perputaran, teman-teman. Sekarang bagaimana kalau dengan gambar yang D ini contohnya ya, gambar D. Nah, untuk mengidentifikasi ini refleksi atau rotasi dari gambar A, maka tetap kita pakai sumbu yang sama ke sana, seret, menuju jari tengah ya. Sehingga kita menjadi berbalik badan sempurna atau jungkel sempurna. Is perfect molak malik ya. Jadi ini menjadi mata kanan kita karena kita sekarang berbalik badan ke atas. Ini menjadi mata kiri kita. Sehingga sisa jempol, gambar jempol ini menjadi sebelah mana? Di kanan dari sumbu. Nah, artinya gambar D ini tidak sama dengan gambar A, tapi gambar D sama dengan gambar B. Artinya gambar D ini adalah perpaduan pencerminan dan juga diputar dari gambar A. Ini kuncinya teman-teman, saya berikan gambar yang mudah sebagai dasar. Sehingga nanti teman kalau ketemu dengan gambar yang rumit itu tidak bingung lagi ya. Ini dipahami dulu bagaimana dasar-dasar figura rotasi refleksi dengan trik mata dewa. Sekarang teman-teman tidak perlu khawatir ya bahwa untuk TCPNS itu gambarnya dua dimensi, sebagian besar dua dimensi. Jadi saya yakin teman-teman pasti bisa mengerjakan ketika sudah menguasai trik mata dewa ketemu soal figura rotasi refleksi. Eman itu kalau ketemu 4 soal misalnya ya, itu poinnya 20 ya. Bisa rankingnya atas nanti kalau bisa mengerjakan semua soal figura gitu kan ya. Nah, teman-teman patut senang ya bahwasanya tidak akan menemui soal yang kayak di kimia. Saya dulu kuliah ketemu ini beberapa semester ya, hampir setiap semester ketemu ini ya. Jadi pandangan kita itu tiga dimensi, ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, teman-teman hanya sumbu X, Y saja. Silang ini letaknya hanya pada bidang ya, hanya X dan Y. Sementara untuk ini, ikatan ini letaknya ya ada di bidang, ada di depan mata kita, di belakang mata kita. Jadi lebih rumit ya. Jadi teman-teman harus yakin, pede, optimis bahwa saya bisa mengerjakan soal-soal figural, terutama untuk rotasi dan refleksi menggunakan trik mata dewa. Baik teman-teman, ini pengantar saja ya. Sekarang kita langsung mengerjakan soalnya. Nah, biasanya teman-teman di soal itu ada dua model ya, diberikan satu prototipe gambar. Teman-teman nanti mengidentifikasi gambar, nanti diputar menghasilkan hasil yang sama dengan gambar ini. Nah, ini model pertama. Manakah gambar yang merupakan hasil rotasi dari gambar di samping? Maka teman-teman harus mencari gambar yang sama dengan gambar pada soal. Bagaimana caranya? Ya sama, kita pakai trik mata dewa. Kuncinya mata dewa ini teman-teman, letakkan sumbu yang paling mudah diamati. Kemudian sisakan bagian gambar yang juga mudah diamati gitu loh. Jadi sama-sama mudah, win-win solution gitu loh ya. Kalau di TKP ya, win-win solution dan profesional. Nah, kalau di sini sumbu dan sisa gambar harus win-win solution, sama-sama mudah diamati. Nah, untuk gambar ini teman,
Saya ambil aja yang paling mudah, yang tegap saja dengan kita ya. Jadi gambar lingkaran yang menuju pintu persegi ini ya. Nah, ke sini. Sehingga kita tegap aja untuk di sini, seret, di sini. Ini menjadi mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita ya. Maka sisa gambar itu yang mana teman yang mudah lah ini? Ya gambar lingkaran ini ya, lingkaran yang terletak pada tangga ya. Ini di mana sumbu? Di kanan dari sumbu. Nah, ini win-win solution teman-teman. Sumbunya mudah dilewatkan, sisa gambarnya mudah diamati gitu ya. Sehingga teman-teman harus mencari kelima opsi jawaban yang lingkaran pada tangga ini letaknya di kanan sumbu. Sekarang kita cek untuk opsi A. Kuncinya teman-teman, sumbunya harus sama ya, letaknya harus sama, nggak boleh dipindah-pindah. Kalau dari awal tadi, dari lingkaran bawah menuju pintu persegi, semuanya juga harus begitu, meletakkan sumbunya ya. Sekarang kita cek yang A. Kita letakkan seret. Nah, sekarang yang kita manipulasi pandangan kita. Pandangan kita sekarang bergeser ke kiri ya. Kita agak berbalik badan ke kiri, ini menjadi mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita. Nah, kalau teman-teman melihat dari sebelah sini, maka sisa lingkaran pada tangga ini letaknya di mana? Ternyata di kiri dari sumbu. Berarti gambar A ini bukan hasil rotasi dari gambar pada soal. Maka gambar A ini merupakan pencerminan ya atau refleksi karena sekarang lingkaran pada tangga ini berpindah ke kiri sumbu gitu loh ya. Bukan pada kanan sumbu seperti pada soal. Berarti jawaban A salah. Sekarang kita cek yang B. Sekarang teman-teman, pandangan teman-teman dimanipulasi ke sebelah atas. Red, gini. Nah, ini sekarang menjadi mata kiri kita yang sebelah ini ya. Nah, ini mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita. Nah, karena kita sudah memanipulasi pandangan kita ke sebelah atas gini, sisa dari lingkaran pada tangga ini di mana sumbu sekarang teman-teman di kiri dari sumbu. Maka opsi B ini masih belum hasil rotasi dari gambar pada soal. Ini masih refleksi, masih pencerminan dari gambar pada soal. Maka B masih salah. Sekarang kita cek yang C, teman-teman. Sumbu harus sama ya, lingkaran menuju pintu persegi. Nah, sekarang kita memanipulasi pandangan ke sebelah kanan sedikit ya. Nah, ini menjadi badan kita, ini menjadi mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita. Sehingga untuk sisa lingkaran ini teman tetap masih di kiri dari sumbu. Maka C ini masih juga refleksi, belum ketemu jawabannya. Nah, sekarang kita cek yang D, sumbu harus sama. Lingkaran menuju pintu persegi. Sekarang kita juga berbalik badan ke kanan, bergeserkan dikit ya. Nah, sekarang menjungkel ke kanan. Ini mata kanan kita, ini mata kiri kita. Sehingga sisa gambar lingkaran pada tangga ini letaknya di mana? Di kanan dari sumbu. Baik, berarti opsi D sudah sama dengan opsi pada gambar soal ya. Sama dengan gambar pada soal. Sehingga jawabannya adalah yang D. D ini adalah hasil rotasi dari gambar soal. Karena untuk sisa lingkaran pada tangga sama-sama di kanan sumbu. Teman-teman nanti kalau saat tes tidak perlu ngecek sisa gambarnya kalau sudah ketemu ya. Hemat waktu langsung next soal selanjutnya. Kalau mau kita cek boleh teman-teman ya. Ini apakah kita buktikan bukan di kanan sumbu atau sisa gambar tadi di kiri sumbu, kita cek. Sekarang kita jungkel sempurna ya, perfect jungkel ke atas ya. Nah, ini sekarang ini menjadi mata kanan kita, menjadi mata kiri kita karena kita berbalik badan ke atas. Sehingga sisa dari lingkaran ini adalah di mana di kiri dari sumbu ya kan. Jadi untuk opsi E itu salah karena E juga refleksi. Jadi opsi A, B, C, E refleksi dari gambar pada soal dan D adalah hasil rotasi dari gambar pada soal. Jelas teman-teman ya bagaimana trik mata dewanya? Soal nomor 1, silakan aja direkam teman-teman. Ada 4 soal, benar berapa, ya salah berapa, saya kurang teliti di mana, nanti bisa kita diskusi solusinya ya. Next kita soal nomor 2. Nah, bagaimana teman-teman kalau ketemu dengan gambar yang punya unsur atau perintilan banyak ya, ada unsur kecil-kecil banyak berkeliling di situ, nempel di situ. Waduh,
Ya apa rek carane nggarap iki. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir kalau sudah paham trik mata dewa ya. Saake-ake unsur ya itu gampang deh. Sebanyak-banyaknya unsur perintilan gampang kalau kita tahu trik mata dewa. Sekarang instruksi soalnya teman, manakah gambar yang merupakan hasil perpaduan pencerminan dan perputaran dari gambar di samping? Kalau soal nomor satu tadi hanya diputar, sekarang dicerminkan juga, dicerminkan dan diputar. Nah, teman-teman, bagaimana kita mengidentifikasi gambarnya ini ya? Maka teman-teman gampang aja ya, cari sebuah sumbu yang atau sebuah gambar yang gampang dilewati sumbu. Nah, teman-teman, kalau ada gini ya, paling gampang kita lewatkan aja pada ini jarum pendul ini ya. Nah, ke sana. Jarum pendul seret ya. Kita awali dari yang pentolnya ya menuju ke jarumnya. Sehingga manipulasi pandangan kita sekarang bergeser ke kiri ya. Nah, ini menjadi mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita. Nah, kalau gini kita kan lebih gampang ya membagi dua gambar yang terlihat simetris dan terlihat sulit dibedakan menjadi dua gambar, dua bagian gambar yang dibelah menggunakan sumbu simetri ini kanan kirinya sekarang beda gitu ya. Nah, sekarang apa yang harus kita amati teman-teman? Ya gampang ya, karena kita sudah membelah gambar ini menjadi dua bagian yang berbeda ya, kanan kirinya. Maka kita amati aja unsur atau perintilan yang hitam ini ya. Nah, hitam ada segitiga dan bintang yang berwarna hitam ini letaknya di mana? Di kanan dari sumbu. Sehingga teman-teman, karena ini ada kata kunci pencerminan dan juga diputar, maka teman-teman harus mencari yang unsur hitam ini letaknya menjadi di kiri sumbu gitu loh ya. Karena ada pencerminan. Nah, sekarang kita cari, kita cek satu-satu ya. Sumbunya harus konsisten, istiqomah ya, harus letaknya sama dari jarum pentul menuju ke jarumnya yang lancip ya. Sehingga kita agak bergeser ke kiri ya, manipulasi pandangan kita bergeser ke kiri, ini mata kiri kita, ini mata kanan kita. Sekarang untuk yang unsur hitam ini segitiga dan bintang letaknya di mana? Masih di kanan sumbu. Karena yang kita inginkan itu adalah dua gambar hitam ini harus di kiri sumbu karena pencerminan. Berarti untuk opsi A ini masih salah ya. Opsi A ini masih dirotasi saja karena masih sama-sama di kanan sumbu. Sekarang kita cek opsi B ya. Untuk sumbunya harus konsisten sama seret. Nah, pentul menuju ke lancip. Nah, sekarang kita berjungkir ke sebelah kanan ya. Nah, ini jadi mata kanan kita, ini jadi mata kiri kita. Manipulasi pandangan kita, bukan manipulasi gambarnya. Agak belibet ya ini. Terlalu bersemangat jadi agak belibet ya. Nah, sekarang kita cek apakah unsur yang hitam dua ya ini segitiga dan bintang ini masih di kanan sumbu betul ya, masih di kanan dari sumbu atau di kanan dari manipulasi pandangan kita. Berarti opsi B ini masih sama-sama dirotasi, belum sampai dicerminkan gitu loh ya teman-teman. Berarti opsi A dan B masih salah. Sekarang kita cek juga yang C ya. Seret, sumbunya harus sama. Ya, sekarang kita berjung ke sempurna, jung ke perfect ya. Ke atas ya. Ini mata kanan kita, ini mata kiri kita. Sisa unsur hitam ya, segitiga dan bintang ternyata masih di kanan dari sumbu atau di kanan dari pandangan kita. Maka opsi C juga masih hasil rotasi atau hasil perputaran dari gambar pada soal. Nah, sekarang kita cek juga untuk opsi D ya. Dari sumbunya jarum pentul menuju ke lancip. Nah, begini. Kita bergeser ke kanan dikit ya. Nah, ini sekarang kita ke sini. Ini menjadi mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita. Sekarang untuk opsi D ini ya, di mana letak perintilan hitam ini, bintang dan segitiga, ternyata di kiri dari sumbu. Nah, ini rek ketemu rek. Bahwa untuk D ini sudah hasil pencerminan yang awalnya dua gambar hitam perintilan ini di kanan sumbu, sekarang di kiri sumbu. Berarti jawabannya D. D ini hasil refleksi ya, refleksi dan juga rotasi, plus rotasi. Karena selain dicerminkan juga diputar gitu loh ya. Maka pasti jawabannya adalah yang D, karena dia adalah dewa. Oh, enggak, ini tiru-tiru di tempat lain ya. Enggak. Jangan saya pakai ini ya.
Karena yang judul lain C adalah cinta ya, karena yang sini D adalah dewa. Ya gitu ya. Enggak, kita hanya bercanda saja ya. Sekarang kita cek yang E apakah ini salah ya. Eh, Pasti salah ya. Kita letakkan sumbu yang sama, seret. Nah, ini sekarang ada badan kita ya, manipulasi badan kita. Ini mata kiri kita, ini mata kanan kita. Maka untuk dua gambar hitam perintilannya ini ternyata di kanan dari sumbu ya, teman-teman. Berarti E itu hasil rotasi saja karena masih sama-sama di kanan sumbu untuk perintilan hitamnya segitiga dan bintang. Paham teman-teman ya bagaimana kita menggunakan trik mata dewa untuk soal yang rumit ya, gambar yang banyak unsurnya dan gambar yang terlihat besar ya. Nah, teman-teman sekarang soal nomor 3, kita diberikan sebuah instruksi manakah gambar yang berbeda. Sebenarnya nanti di soal beneran ya, itu biasanya tidak ada instruksi ya. Langsung diberikan kelima opsi jawaban. Nah, ini sebenarnya fungsi dari trik mata dewa. Core values-nya trik mata dewa itu di situ. Kita tanpa instruksi pun bisa menentukan manakah gambar yang berbeda. Nah, sekarang teman-teman, gambar ini kalau kita lihat tambah ngeluh ini Rek ya. Kayaknya sama semua, nggak ada yang berbeda itu ya. Nah, tapi pasti ada satu yang berbeda. Teman sekarang amati ya, mengapa saya meletakkan sumbunya pada tempat tertentu nanti. Nah, sekarang kita amati teman ya. Ada jarum pentul putih, ini saling berseberangan ya, teman. Nah, yang sebelah bawah ini dan yang atas, ini saling berseberangan. Maka jarum pentul yang bawah ini letaknya di sisi ya, di sisi dari pentagon ya. Nah, kemudian yang atas ini ternyata di sudut dari segi 5 atau sudut dari pentagon. Maka saya pengennya meletakkan sumbunya lurus diawali dari jarum pentul putih yang melewati sisi menuju jarum pentul putih yang menempel pada sudut. Nah, ini sekarang ini menjadi badan kita ya, manipulasi, ini mata kiri, ini mata kanan. Nah, dengan ini maka sisa gambar apa yang paling mudah diamati teman? Ya gambar putih ini. Nah, sisa ini adalah di sebelah kanan dari sumbu. Nah, amati teman-teman ya. Amati. Sumbu harus konsisten letaknya start atau mulai dari jarum pentul yang letak pada sisi segi 5 menuju jarum pentul yang melekat pada sudut lancipnya, melekat ini pada segi 5-nya. Ini harus konsisten dan harus teliti, teman. Sekarang kita cek, teman, opsi B ya. Berarti jarum pentul yang berseberangan atau yang ya berseberangan itu adalah yang ini. Nah, ingat startnya harus jarum pentul yang melekat pada sisi. Nah, ingat sisi ini, lewat sisi, kemudian menuju ke sudut lancip dari segi 5. Nah, sekarang berarti kita posisinya berbalik ke sebelah kiri ya. Ini menjadi mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita. Nah, sisa jarum pentul putih yang sama dengan kita amati pada gambar A, ini menjadi di kanan dari sumbu. Berarti opsi A dan B masih sama. Sekarang opsi C, teman ya. Ingat, cari dulu jarum pentul yang berseberangan. Nah, berarti kan yang sebelah ini dan atas ini ya. Nah, start harus sama ya. Jarum pentul yang melekat pada sisi atau melewati sisi menuju ke sudut. Nah, seret ke sini. Nah, sekarang kita posisinya sebelah kiri, ini mata kanan ya. Ternyata yang ini di sebelah mana teman-teman? Di sebelah kiri dari sumbu. Baik, berarti sudah beda ya yang C A dan B kanan, yang C kiri. Berarti jawabannya C. Saya yakin jawabannya C. Teman-teman nanti nggak usah ngetes D dan E. Kalau waktu tes beneran ya langsung lewati. Hemat waktu. Sekarang kalau mau kita cek bahwa D, E salah, boleh ya. Sekarang sumbu harus melewati posisi yang sama. Teman-teman, jarum pentul pada sisi seret menuju jarum pentul pada sudut. Nah, ya kan? Sekarang posisinya sekarang kita agak tegap ya. Ini mata kiri, ini mata kanan. Nah, jarum pentul putih letaknya di kanan dari sumbu. Ya kan? Beda toh dengan yang C. Sekarang yang E kita buktikan bahwa ini salah ya. Ingat jarum pentul yang berseberangan kita letakkan sumbunya
start dari jarum pentul yang pada sisi. Nah, ini sisi menuju ke lancip. Nah, sekarang kita agak bergeser ke kiri. Ini mata kiri, ini mata kanan. Letaknya ini di mana, teman? Nah, di kanan toh. Nah, berarti opsi A, B, D, dan E sama-sama di kanan semua untuk sisa jarum pentul putih. Hanya C yang di kiri sumbu, sehingga jawabannya adalah yang C. Ya kan, teman-teman? Ini core values dari trik mata dewa. Soal serumit apapun, gambar serumit apapun, kalau kita bisa menempatkan sumbu dengan baik, kita memilih sisa gambar yang tepat, bisa dikerjakan semuanya. Selamat teman-teman yang benar nomor 3 ya. Berarti sudah mendapat gelar AMD ya, ahli mata dewa. Oh, ini karena soalnya cukup rumit, HOTS sekali untuk soal nomor 3 ya. Kita beralih pada soal yang 3 dimensi ya, sesuai request teman-teman. Kemarin ada request, coach buatkan dong yang 3 dimensi ya, ini masih pengantar saja ya. Nah, bagaimana teman-teman kalau kita diberikan gambar 3 dimensi sama ya, tidak perlu khawatir dengan gambar 3 dimensi. Tinggal bagaimana kita menyisakan sebuah bagian gambar yang mudah diamati dan sumbu dilewatkan pada gambar yang juga mudah diamati. Win-win solution ya. Bagaimana kita menentukan sumbunya? Karena ada satu unsur yang mencolok di sini ya, ada kotak hitam, maka itu kita buat acuan saja ya. Kita lewatkan pandangan kita, manipulasi pandangan kita pada ini ya teman, dari yang panjang ya, dari sisi panjang menuju ke kotak yang atas ya. Nah, ke sini. Seret, nah ini. Maka ini menjadi mata kiri kita, ini jadi mata kanan kita, teman. Ini badan kita di sini sekarang ya. Nah, berarti sisa kotak ini, teman ya. Ini letaknya di mana sumbu? Di kanan dari sumbu. Tidak perlu khawatir, ini 3 dimensi ya. Sumbunya tetap aja. Kita asumsikan sumbunya dapat dilewatkan ke sana, fleksibel sumbunya. Sekarang kita cek untuk opsi B teman-teman ya. Sumbu harus sama, konsisten letaknya dari sisi panjang menuju kotak atas. Nah, gini ya. Sekarang ini menjadi kita manipulasi pandangannya, mata kiri, mata kanan. Sekarang untuk sisa kotak ternyata di mana? Kanan dari sumbu. Berarti opsi A dan B masih sama ya, sama-sama di kanan. Sekarang kita cek untuk opsi C ya. Sumbu harus sama, konsisten letaknya dari sisi panjang menuju kotak ini. Nah, ini ya. Sekarang ini menjadi mata kita ya, mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita. Ternyata untuk yang C ini masih sama teman-teman, di kanan dari sumbu untuk sisa gambar kotak yang menempel pada kotak atas atau balok atas ya, di pojokan ya, masih di kanan sumbu dari manipulasi pandangan kita dengan trik mata dewa. Sekarang kita cek untuk opsi D, sumbu harus sama ya. Sekarang kita jungkel sempurna ke sini ya. Nah, ini perfect jungkelisme. Sekarang ini di kanan kita, mata kanan kita, mata kiri kita. Nah, sekarang sisa kotak ini ternyata masih terletak di kanan dari sumbu. Berarti opsi A, B, C, D masih sama, teman-teman. Jadi jawabannya adalah E gitu loh, nggak perlu dicek ya. Itu caranya. Tapi kalau mau dicek, boleh ya. Sekarang kita cek sumbu harus sama dari sisi panjang menuju ke kotak ya, kotak atas atau persegi atas. Nah, ini kita perfect jungkelisme juga sekarang. Ini menjadi di mata kanan kita, ini menjadi mata kiri kita. Nah, maka ini ya gambar wah berkat di kiri dari sumbu. Nah, teman-teman jadi sudah clear ya, untuk trik mata dewa ini bisa diterapkan sekalipun gambarnya adalah 3 dimensi ya, dengan teknik yang sama dengan pada gambar 2 dimensi. Silakan nanti teman bisa dipelajari dengan baik lagi, terapkan juga pada gambar-gambar 3 dimensi. Kalau tidak nemu di e-book di tempat lain, nanti saya buatkan khusus lah nanti untuk 3 dimensi ya, gambar 3 dimensi khusus trik mata dewa. Baik teman-teman, sebagai penutup ya, ada quote dari saya ya. TU figural itu mengajarkan kita untuk melihat sesuatu dari banyak sudut pandang ya, banyak manipulasi pandangan yang harus kita terapkan pada TU figural, tapi juga bisa diterapkan juga pada kehidupan sehari-hari ya. Samanya teman-teman nanti kalau mau tes ya, jangan hanya belajar terus ya, harus juga ada ikhtiar doanya, ada ikhtiar ada doanya. Sudut pandang, bekerja keras ya, mengerjakan soal, dan juga ada sudut pandang berdoa, karena kita harus melibatkan tangan-tangan Tuhan di setiap aktivitas kita. Teman, baik teman, kita ketemu lagi pada video selanjutnya dengan materi yang beda ataupun nanti ada 2 dimensi untuk trik mata dewa. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.